Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para orang-orang tua yang saya muliakan, orang tua kita, Bapak RT Jahiyar, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin, panjang umur, dan amin, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan-urusan beliau. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Abdul Manap selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah yang terus memberikan kita support untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga senantiasa sehat walafiat, amin, panjang umur, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Sohibul Bait, tuan rumah pada malam hari ini, yaitu Bapak Tisman. Bapak Tisman beserta seluruh keluarga besarnya, juga Bapak Muhammad Rizki yang alhamdulillah telah mengadakan tasyakur cukur rambut putra beliau yang bernama siapa tadi? Mikail Putra Riza. Kita doain biar Ananda Mikail Putra Riza semoga kelak dijadikan anak yang soleh, amin, taat kepada kedua orang tuanya, dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Al-Ustadz Suhadi Rosyadi, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umurnya, mudahkan segala urusan-urusannya, dan dimudahkan jodoh-jodoh. Itu doa yang terakhirnya, aminnya kencang banget. Ya, dan seluruhnya bapak-bapak semua, orang-orang tua yang mohon maaf saya tidak sebutin nama satu persatu, karena kalau saya sebutin semua sampai jam 12 kita ini. Sebenarnya saya juga tadi pas udah rapi acara, udah kagak pengen ceramah lagi, udah nggak pengen tausiah lagi, udah langsung kita ngopi, kita ngerokok. Tapi kata Bang Manap, tausiah aja dikit. Ya kalau dikit berarti nggak bakal lama-lama. Ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini Sohibul Bait Bapak Muhammad Rizki, beliau bertasyakur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah dikaruniai seorang putra. Dengan rasa syukur tersebut, akhirnya beliau ngundang kita buat datang ke kediamannya biar bantu doain, biar itu anak putranya yang bernama Mikail tadi, mudah-mudahan harapannya dijadikan oleh Allah Ta'ala anak yang soleh. Kalau dia yang doain sendiri mungkin kurang tapi tajam, makanya kita diundang biar ngikut sama-sama doain, biar supaya doa-doa kita semua menjadi keberkahan buat Sohibul Bait dan buat juga seluruh keluarga besarnya, dan mobil khusus kepada buat Ananda yang baru tadi dicukur rambutnya. Karena kata Nabi,
idza ata ahadakum ma yujibuhu min malin aw waladin aw ghairihi falyad'u bil barakah. Apabila datang kepada kalian sesuatu yang membuat kalian gembira, yang membuat kalian senang, yang membuat kalian girang, min malin, umpama kata habis dapat harta, habis dapat rizki, gusuran alhamdulillah laku, ya dagang alhamdulillah habis laku, rizkinya banyak, habis dapat harta, awaladin ataupun dapat keturunan, ya alhamdulillah lahir lagi keturunan, misalnya dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun apapun bentuknya yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini nih Sohibul Bait dikaruniai seorang putra. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukurnya adalah kata Nabi, "Falyad'u bil barakah." Maka hendaklah berdoa agar supaya ini anak nanti hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu yang bagaimana? Berkah ada di anak itu buat kita orang tua. Itu kalau anak kalau udah gede kagak nyusahin orang tua, itu anak jadi berkah buat kita. Kalau udah gede itu anak kagak ngelawan sama kita, itu anak berkah buat kita. Kalau anak udah gede kita nyuruh apa aja itu bocah nurut sama kita, itu berarti anak berkah buat kita. Ini kadang-kadang orang tua dihadapi oleh anak yang sama orang tuanya orang dengerin pisah. Kalau dibilangin ngelawan mulu, bukan nyenengin orang tua, nyusahin orang tua. Kira-kira berkah orang yang begitu? Kira-kira berkah orang yang begitu? Ya, dibilang agak berkah ya, tapi anaknya ya bilang agak berkah juga anak bodewe. Nah inilah, maka oleh karena itu kita semua yang hadir di sini, semua bapak-bapak yang udah punya anak, bahkan yang udah punya cucu, harapannya sama, pengen dapat keturunan yang soleh dan soleha. Tapi dapat keturunan yang soleh dan soleha itu mesti kita upayakan. Nggak bisa kita dapat keturunan yang soleh dan soleha kalau kita tidak berupaya sebagai orang tua agar menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Nabi ngajarin kepada kita, kita kudu nunain hak anak. Hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, kata Nabi ada 3. Hakul walad alal walidi salasa. Haknya si anak yang harus ditunaikan oleh orang tua ada 3. Yang pertama, ayyuhsinasmahu idza walada. Orang tua kudu kasih nama yang bagus kalau anak itu sudah lahir. Kasih nama yang bagus tuh. Nama yang bagus bagaimana? Kasih dia nama-nama para anbiya. Kasih dia nama-nama para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Bahkan dalam suatu hadis Nabi katakan, khairul asma ma ubida wa humida. Sebaik-baik nama itu adalah nama yang diawali dengan kata abdun. Umpama ada orang namanya Abdullah, ini bagus nama, karena awalannya adalah kata-kata abdul. Atau Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Pokoknya yang diawali nama Abdul, kata Nabi, ini nama bagus, cakep ini nama. Atau wahumida, diawali dengan kata-kata Muhammad atau Ahmad. Misalnya Muhammad, ntar kesoninnya mana nama apa kayak awalnya Muhammad. Itu buat tapaulan, buat kita nyari berkah sama nama Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkenal di atas permukaan bumi dengan nama Muhammad. Penduduk langit, makhluk langit mengenal Nabi kita Muhammad, namanya Ahmad. Sama aja, orangnya dia juga. Orang yang pakai nama Muhammad atau yang pakai nama Ahmad,
dengan niat tabaruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di yaumil kiamah kelak ini orang akan dipertanggungjawabkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kasih nama yang bagus, ya. Atau nama-nama dari nama-nama malaikat, nggak apa-apa. Tadi Mikail, ya, nama malaikat nggak apa-apa, bagus. Cuman jangan malaikat pencabut nyawa aja namanya. Bingung kita. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ijrail ya? Ijrail. Oh, saus. Ijrail datang. Mana? Gitu. Lagi di mana? No, Ijrail mau ngopi ke rumah. Lah coba itu. Ijrail mau ngopi ke rumah. Boleh nama malaikat boleh, nggak apa-apa. Cuman kita lihat-lihat dulu. Ya, malaikatnya yang gimana dulu. Nah inilah pesan Rasulullah. Ini dari kecil, dari awal tuh bocah lahir, itu kita udah kasih nama yang bagus, ya. Orang tua lah berperan nih kasih nama yang bagus. Jangan sekarang mentang-mentang sering nonton sinetron dan sering nonton film, ngeliat di handphone, ngeliat di TikTok, namain bocah nulat artis. Keren emang, namanya keren, emang keren. Nah, orang sekarang tuh udah malu. Nama siapa bang? Abdul Latif. Ya, Nora. Tuh orang sekarang udah ngata Nora. Padahal itu nama cakep banget. Bang Manap tuh Abdul Manap, luar biasa. Kalau sekarang orang namain begitu, ngapain namain anak begitu kuno, yang begitu mah. Begitu dia kata, ya Allah ya Rob ya. Ini kita beragama harus ngikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar hidup kita nggak sekedar hidup tapi dapat berkah. Kalau sekedar hidup mah, ya lebih binatang yang lain juga pada hidup. Ini nama walaupun timbang sebuah nama, apalah arti sebuah nama? Hati-hati. Nama al-ismu yadullu alal musamma. Nama itu menunjukkan kepada yang punya nama. Kita berharap nama anak kita kasih nama yang bagus, biar supaya kelak dia punya akhlak, punya perangai, punya adab yang bagus. Begitu maksudnya. Biar ada tuh kecipretan nama-nama yang dia pakai, apalagi nama-nama ulama, biar ada barokahnya. Satu ketika ada orang ditanya, ente pernah duduk di majelis taklim? Nggak pernah. Terus apakah nama ente ada kemiripan dengan orang alim? Ada. Namanya mah ada kemiripan dengan orang alim. Nama aja kalau Anda ada kemiripan dengan nama ulama, saudara, itu menyebabkan orang yang tadinya udah mau masuk nerakanya Allah, dengan keberkahan dia memakai nama orang alim, bisa nggak jadi itu orang dimasukin ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini kita namain anak kita dengan nama-nama yang bagus, nama-nama anbiya, nama-nama kita yang ngambil dari Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama, kasih nama anak yang bagus. Wa ayyu alimahul kitab. Yang kedua, tugas kita adalah memberikan pembelajaran. Kita ajarin agama, kita ajarin baca Quran. Nggak bisa ngajarin baca Quran, titip di TPA, titip di tempat belajar baca Iqra, titip kepada ustadz-ustadz yang ngajarin, gitu. Kalau orang sanggup ngajarin di rumah, titip pada guru-guru ngaji. Ya, banyak misalnya di sini ada taman pendidikan anak-anak yang pada belajar baca alif-alifan, ini titip di situ. Biar kita sebagai orang tua ada peran mendidik anak kita biar supaya dia pada bisa baca Al-Quran. Tuh, kita yang didik tuh. Tapi jangan lupa guru-gurunya juga pada pikirin juga, ustadz-ustadznya. Nah, begitu yang ngajarin. Ini kadang-kadang pengen anaknya jadi orang yang pada bisa membaca Quran, gurunya perhatiin gurunya. Ya, ilmu biar barokah, ya. Ilmu biar barokah, biar supaya kita bisa nyenengin orang yang memberikan ilmu tersebut. Gitu. Biar supaya ilmu yang kita dapatkan berkah buat kita. Ini yang kedua nih. Yang ketiga nih, yang terakhir. Haknya si anak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah wa ayyujawijahu idza aqala. Wa ayyujawijahu idza balagha. Dia harus menikahkan si anak kalau si anak sudah balik dan sudah mendapatkan jodohnya.
Tugas orang tua tuh. Andai kata misalnya itu bocah, wah kelihatan udah bawa adon mulu, udah diboncengin mulu. Buru-buru nih orang tua, jangan didiemin baik. Ya, wah ini mah kudu, ini mah malu ini mah. Kalau tibang dibawa-bawa doang tuh bocah, anak orang dibocel sono, bocel sini. Ntar mah dipulangin banyak orang dikawinin sama dia. Nah coba anak orang dikejar rusak doang. Nah ini kita sebagai orang tua nih, kita punya peran nih. Tong, itu anak orang lu udah bawa-bawa meh. Iya pak, iya demen banget sama dia. Lu mau sama dia? Iya mau pak. Mau bawa ini? Iya mau, saya belum ada modal. Ya tenang, gue modalin. Ini orang tua cakep. Ah pak jangan pak, entar-entaran baik. Enggak. Kayaknya ke rumah lu udah seradang-seredeng baik, lu udah bawa-bawa baik. Udah gua kawinin aja. Apa emang pak? Gua kagak mau apa yang lu lakukan sama tuh bocah berupa maksiat, lu lemparin tuh dosa ke gua. Karena emang begitu. Kalau kita biarkan itu anak yang belum halal, dia melakukan satu perbuatan dosa, apalagi perbuatan zina, banyak lagi yang jahit di rumah, dilemparin dosa zina sama anaknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Saudara, kullu dzambin, semua dosa ada tuh akhirnya dilemparin sama anaknya. Emang apa? Lah karena orang tuanya itu bocah belum halal, belum jadi istrinya, tuh anak udah dibawa kemana-mana baik. Yang dosa siapa? Anaknya dosa, babanya juga dosa. Anaknya udah akil balik, babanya diem baik di rumah. Nah tuh kita kudu pikirin tuh. Ini sekarang zaman sekarang nih banyak ini. Kalau orang-orang tua nggak memperhatikan anak-anaknya, akhirnya dibiarin aja. Ntar pas sudah terjadi, baru udah pada bingung. Ya Allah ya. Nih, emang pesan Nabi udah dari dulu begitu. Namain anak yang bagus, kasih pendidikan. Kalau emang udah kelihatan jodohnya, udah ada dedemenannya, buru-buru ngomongin sama keluarga besar. Jangan sampai terjadi fitnah, jangan sampai terjadi dosa yang akan mengakibatkan kerugian semua keluarga besarnya, saudara. Dosa-dosa ketika sudah numpuk, bukan hanya satu orang itu yang tertimpa. Coba kita sekampung, kalau sampai kada banyak orang tuh yang berbuat dosa di kampung kita, bagaimana nih kita punya kampung mau barokah? Kenapa? Karena ada banyak yang melakukan maksiat. Kita sebagai orang tua diem baik, kagak bilangin, kagak nasehatin, kagak didik. Nih, kita nih kumpul tiap malam, kita ngaji. Malam minggu kita baca maulid, kita tahlil. Tujuan apa? Biar kita punya kampung nih barokah. Kampung kita jadi adem, banyak lahir-lahir orang mulia di ini kampung. Ini sebab-sebab kita ada perkumpulan begini. Tapi ketika juga ada perkumpulan yang nggak baik, ataupun memang udah kelihatan nih kayaknya Ramadan jangan sampai banyak terjadi dosa di kampung ini. Nah kita nih semuanya nih berperan ya. Makanya kita upaya kita nih setiap malam minggu kita ngaji. Ntar pengajian dikeliling lagi, dipindahin lagi. Alhamdulillah berkah banget dah. Mudah-mudahan nih kampung ya Pondok Jati Allah jadikan daripada kampung yang penuh keberkahan. Amin. Turunan kita, anak cucu kita yang ada di sini dijadikan orang yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga mudah-mudahan seluruh anak-anak kita yang ada di rumah, yang masih pada belajar, yang masih pada nyantren, yang masih dalam menjalankan pendidikan, semoga Allah mudahkan di dalam pendidikannya, dan Allah juga jadikan mereka orang-orang yang mulia kelak di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang sudah memberikan semuanya pada malam hari ini, baik jamuannya. Kita doain juga Sahibul Bait semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan.